Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salnia Sabila. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tugas falsafah ilmu kesatuan tentang studi tokoh seorang Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah seorang ulama, ahli hukum, sastrawan, dan filsuf terkenal dari Andalusia, Spanyol. Beliau lahir di Cordoba, yang saat itu merupakan pusat kebudayaan Islam di Eropa. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id al-Qurtubi al-Andalusi. Ibnu Hazm sangat berpengaruh dalam berbagai bidang, termasuk fikih atau hukum Islam, tafsir atau penafsiran Al-Quran, hadis, dan sastra. Latar belakang dan pendidikan seorang Ibnu Hazm. Ibnu Hazm terlahir dalam keluarga terkemuka yang kaya akan tradisi ilmiah dan keagamaan. Ayahnya, Ahmad bin Sa'id, adalah seorang pejabat tinggi di pemerintahan Umayyah di Andalusia, yang memberikan Ibnu Hazm akses kepada pendidikan yang baik. Beliau mulai menuntut ilmu sejak kecil, mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan bahasa Arab, di bawah bimbingan para guru terkenal pada masanya. Karya-karya dan pemikiran seorang Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dikenal karena sejumlah karyanya yang besar dalam bidang fikih dan pemikiran Islam. Beberapa karyanya yang paling penting adalah 1. Al-Muhalla. Ini adalah karya besar dalam bidang fikih, di mana Ibnu Hazm menguraikan pandangan-pandangan hukum Islam yang berbasis pada teks Al-Quran dan hadis secara literal, tanpa mengandalkan qiyas dan ijma. Yang kedua yaitu Tauq al-Hamamah. Karya ini adalah salah satu buku tentang cinta dan hubungan antar manusia. Dalam karya ini, Ibnu Hazm menggabungkan filosofi cinta dengan kajian psikologi manusia. Yang ketiga adalah Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal. Buku ini adalah karya tentang perbedaan agama dan sekte dalam Islam, serta agama-agama lain pada masa itu. Ibnu Hazm mengkaji dan membahas berbagai aliran kepercayaan, baik di dalam Islam maupun di luar Islam, termasuk Yahudi, Kristen, dan sekte-sekte lainnya. Dan yang terakhir adalah Risalatu al-Imamah. Ibnu Hazm menulis risalah ini untuk membahas masalah kepemimpinan dalam Islam. Beliau mengemukakan pandangannya mengenai kepemimpinan yang sah dalam agama Islam dan menegaskan bahwa kepemimpinan tidak boleh didasarkan pada kekuatan politik atau keturutan semata, tetapi harus berdasarkan kecakapan agama dan moralitas. Filsafat dan pemikiran seorang Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dikenal karena pendekatannya yang rasional dan independen dalam menafsirkan teks-teks agama. Dalam hal ini, beliau berbeda dengan banyak ulama lain pada masanya, yang lebih condong pada interpretasi yang lebih fleksibel dan analogi. Beliau lebih mengutamakan penggunaan teks-teks literal Al-Quran dan hadis tanpa mempertimbangkan ijtihad atau qiyas. Ibnu Hazm juga sangat kritis terhadap penyimpangan dalam pemahaman agama.
baik dari kalangan Sunni maupun Syiah. Beliau memiliki pandangan yang keras terhadap beberapa ajaran yang dianggapnya sebagai bid'ah atau penyelewengan. Hal ini membuatnya sering berselisih dengan ulama lainnya pada zamannya. Selain itu, beliau mengembangkan pandangan yang cukup bebas dan tidak konvensional dalam hal hubungan antara agama dan bangsa. Dalam beberapa karyanya, Ibnu Hazm menegaskan bahwa seorang khalifah dalam Islam haruslah orang yang berkompeten dan adil, bukan sekedar berdasarkan keturunan ataupun kekuasaan. Kehidupan politik dan akhir hayat seorang Ibnu Hazm. Ibnu Hazm hidup di masa yang penuh dengan ketegangan politik di Andalusia. Pada masa pemerintahan beliau, kekuasaan Islam di wilayah tersebut mengalami keruntuhan. Dengan banyaknya perpecahan dan perselisihan politik antara berbagai dinasti dan sekte. Ibnu Hazm sendiri sempat terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Namun di kemudian hari, beliau lebih memilih untuk fokus pada kegiatan ilmiah dan penulisan. Beliau meninggal pada tahun 1064 Masehi di kota Madrid, Spanyol. Setelah kematian beliau, meskipun ajaran dan karya-karyanya diterima luas di Andalusia, mazhab Zahiri yang ia kembangkan tidak mampu bertahan lama sebagai mazhab dominan. Meskipun pengaruhnya tetap ada dalam sejarah pemikiran Islam. Pengaruh dan legasi seorang Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Pemikirannya yang tajam, analitis, dan independen menjadikannya sebagai salah satu pilar dalam perkembangan intelektual Islam, terutama di dunia barat. Karyanya dalam bidang fikih dan sastra terus dikaji dan dihargai hingga saat ini. Sekian sejarah dan biografi dari seorang Ibnu Hazm yang saya sampaikan dalam tugas Falsafah Ilmu Kesatuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.